Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato rancangan atau sudah menyampaikan pidato rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara APBN tahun 2027 dan Nota Keuangan dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar hari ini. Sebelumnya pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan RUU APBN. Lalu bagaimana melihat RUU APBN 2027 bagi perekonomian nasional? Sudah bersama kami Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dan Chief Ekonomi Bank Mandiri Andri Asmoro. Selamat sore. Sore Mas Oho. Pak Minto dan Bang Andri. Sore Mas Oho. Baik, ini kita melihat apa yang tadi disampaikan dalam nota keuangan dan rancangan RAPBN 2027. Anda melihatnya seperti apa saat ini? Apakah sesuatu yang realistis untuk diwujudkan di tahun 2027? Ya, Mas Oho, RAPBN 2027 merupakan RAPBN tahun kedua dari pemerintahan Prabowo Gibran, dan tentu ini merupakan RAPBN yang sangat penting dalam menjaga trajektori dari visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ya. Kalau kita melihat tema dari RAPBN 2027 adalah tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Ya. Itulah goal atau objektif dari pembangunan kita, bagaimana membuat masyarakat kita, rakyat kita lebih sejahtera. Baik. Dan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat itu dibutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu kenapa dalam beberapa waktu kita berbicara mengenai middle income trap. Jangan sampai kita itu terus berada di level negara dengan pendapatan menengah yang tidak menjadi negara maju. Dan itu banyak dialami oleh negara-negara kelas menengah atau middle income countries. Yang oleh karena itu kita punya aspirasi menjadi negara maju di tahun 2045. Baik. Indonesia. Pak Minto, mungkin juga dapat dijelaskan langkah konkretnya, upaya konkretnya itu seperti apa? Karena kan gambaran besar itu tentu harus ada jalan menuju ke arah upaya mewujudkannya. Ya, jadi tentu tadi kita berbicara pro-growth, pro-prosperity. Maka APBN sebagai instrumen pembangunan yang sangat penting akan dioptimalkan peranannya yang disinergikan dengan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lain. Maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tadi, mesin fiskal, mesin real sector, mesin financial sector akan dioptimalkan. Sehingga menjadi satu orkestrasi untuk memastikan kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Tentu tadi dari sisi fiskal, Bapak Prabowo menyampaikan banyaknya inisiatif-inisiatif baru yang diharapkan akan betul-betul menjadi engine bagi pertumbuhan. Tadi dari sisi fiskal, dari sisi fiskal antara menjadi growth driver, menjadi pendorong pertumbuhan dengan pendorong kesejahteraan beriringan. Maka bagaimana APBN berbicara mengenai investasi, sekaligus berbicara mengenai kesejahteraan melalui berbagai program perlindungan sosial itu berbarengan. Right? Kemudian dari sisi real sectors, kita establish Danantara. Itu tadi fiskal ya yang pertama? Ya, fiskal. Real sector. Kemudian dari sisi real sectors, kita establish atau mendirikan Danantara yang diharapkan akan menjadi driver bagi aktivitas di real sectors. Bahkan tadi dilengkapi dengan beberapa inisiatif baru yang akan berjalin kelindan sekaligus sinergis dengan Danantara. Ya, di antaranya tadi di dalam Danantara itself akan di-establish DDMF untuk membiayai, menggawangi proyek-proyek strategis nasional, inisiatif baru. Demikian juga akan dilakukan streamlining dari BUMN dan Danantara, sehingga akan lebih efisien, lebih optimal. Dari 1.200-an BUMN akan menjadi sekitar 300-an BUMN, menjadi lebih efisien, menjadi lebih produktif, akan menjadi pendorong dari pertumbuhan. Kemudian tadi juga dari sisi misalnya financial sector. Financial sector adalah
darah dari perekonomian. Sehingga bagaimana memastikan sektor keuangan kita itu lebih dalam, lebih aktif, lebih liquid itu menjadi penting. Oleh karena tadi misalnya Bapak Presiden menyampaikan inisiatif baru pembentukan PFII, Indonesia Financial Center, untuk mengattract investasi, terutama investasi dari luar negeri untuk boosting pertumbuhan melalui pembiayaan proyek-proyek strategis, proyek-proyek penting, proyek-proyek besar yang akan tadi menjadi driver dari pertumbuhan kita. Demikian juga tadi di financial sector, salah satu agenda adalah demutualisasi bursa untuk menjadikan bursa kita sebagai instrumen dan tools mengakumulasi sumber daya keuangan untuk membiayai ekonomi itu semakin efisien dan reform terus dilakukan. Dan tentu kita OJK, Bursa Efek Indonesia, dalam proses melakukan continuous reform, diantaranya dalam konteks tindak lanjut dari rekomendasi MSCI, yang sebenarnya juga sudah menjadi agenda kita sebelum. Baik, jadi 3 sektor itu menjadi salah satu sektor kunci yang harus diperbaiki. Lalu apa yang harus diperhatikan juga oleh pasar dan masyarakat agar 3 sektor ini dapat tumbuh dengan baik? Kalau lihat dari apa yang disampaikan tadi Pak Suminto dan disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa keterkaitan 3 sektor itu memang semakin penting. Jadi koordinasi fiskal, moneter, terus juga kemudian bersama juga dengan Danantara, ya, termasuk juga dengan sektor perbankan, itu kemudian memang harus sinerginya semakin kuat ya. Kita sudah tunjukkan itu di tahun 2026 ini dan lanjutannya nanti tentu saja kebijakan fiskal tidak bisa berdiri sendiri ya, untuk kemudian mendorong supaya kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi lagi dan kemudian bisa lebih inklusif. Karena kita tantangannya saat ini adalah 2 hal sebenarnya yang paling besar ya, yaitu menciptakan pertumbuhan yang berkualitas ya, meng-create good job ya, dan juga kemudian menciptakan inclusivity. Tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden bagaimana kemudian bahwa pembangunan juga menjangkau masyarakat yang selama ini di daerah terluar 3T ya, dan juga kemudian kepada masyarakat yang memang selama ini masih masuk di desil yang bawah dan belum tercapture, termasuk juga bagaimana kemudian mendukung juga ya kelas menengah misalnya yang selama ini juga mengalami tekanan juga ya, karena kalau kita coba lanjutkan bagaimana sinergi kebijakan fiskal, moneter dan juga kemudian dengan peranan dari Danantara tadi adalah untuk kemudian ya mendukung supaya kemudian kelas menengah ini nggak terus jatuh. Saat ini yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dari sisi kiri dan sisi kanan, yaitu konsumen dan juga produsen, itu dua-duanya memang sedang memiliki tantangan di mana cost of production dan cost of living juga semakin meningkat. Apa yang menyebabkan tantangan itu terjadi? Karena kalau kita lihat dari sejak ya awal tahun 2026 situasi global sangat challenging ya, di mana menaikkan harga minyak, logistik cost, terus kemudian kurs juga terdepresiasi ya, akhirnya imported goods juga semakin meningkat sehingga harga-harga barang juga relatif meningkat. Kalau lihat data inflasinya di tingkat produsen itu sudah semakin meningkat. Nah, ini yang kemudian saya rasa kalau didukung dengan kebijakan yang semakin baik, koordinasi semakin baik, saya rasa ini akan mendorong dan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi lagi gitu. Saya catat, boleh saya tambahin ya? Silakan. Saya sangat tertarik dengan yang tadi Pak Suminto sampaikan, bagaimana kemudian lolos dari middle income trap. Ini sejalan dengan temanya, tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Jadi kita memang targetnya pemerintah itu adalah bagaimana getting rich before getting old, itu juga penting. Ya, bagaimana kemudian kita berusaha supaya tumbuh relatif lebih tinggi tapi juga berimpact kepada masyarakat, bukan cuma yang di kelompok yang atas tapi juga kemudian middle to lower income people. Nah, ini yang saya catat di sini. Jadi quality of growth dan inclusivity. Nah, yang satu hal lagi yang saya catat di sini dari pidato Pak Presiden adalah bahwa Pak Presiden Prabowo itu membawa kemudian supaya APBN ini bukan hanya bergerak dari input to output, tapi input output to outcome. Jadi dengan apa yang kemudian 1 sen yang dibelanjakan itu akan berdampak kepada output dan kemudian kepada outcome-nya. Outcome-nya berupa apa? Perbaikan gizi, perbaikan kemudian kualitas hidup, ya dan lain sebagainya. Saya rasa.
Baik. Lalu ketika berbicara soal pertumbuhan dari sebelumnya 5,4, kemudian ditargetkan 6%, ini tidak pakai kisaran lagi, pasti tag 6%. Kenapa begitu yakin? Ya, jadi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi itu adalah sebuah keniscayaan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Otherwise kita akan mengalami what so called tadi middle income trap. Kalau kita ingin keluar dari situ dan menuju negara maju, mau tidak mau, kita harus tumbuh lebih tinggi. Baik. Oleh karena itu kenapa visi dari Bapak Presiden Prabowo adalah menuju 8%. Ya, ini memang adalah sebuah keniscayaan. Baik. Ya. Nah, kemudian kita harus memastikan satu trajektori menuju 8%. Ya. Dan it is not just a number, tetapi merepresentasikan satu effort. Satu kerja keras dan satu komitmen kita untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi tadi. Dan oleh karena itu kenapa berbagai inisiatif itu dilakukan untuk memastikan kita memiliki kapasiti mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi itu. Dan saya kira itu juga bisa kita lihat di dalam perkembangan perekonomian kita saat ini. Di mana pada kuartal 1 yang lalu kita bisa tumbuh 5,61. Baik. Di kuartal kedua sedikit moderated di 5,29%, meaning di semester 1 kita sudah tumbuh 5,45%. Sehingga sampai akhir tahun kita harapkan pertumbuhan kita antara 5,6 sampai 6%. Ya tentu kita akan menjaga kinerja di semester kedua. Ya, semua komponen dari pertumbuhan akan kita optimalkan, baik dalam konteks household. Jadi menurut Anda ini adalah sesuatu yang realistis ketika di 2027 ini ada di angka 6%. Karena kan kita juga harus melihat masyarakat ini hitung-hitungan di atas kertas saja, atau masyarakat juga merasakan dampak dari pertumbuhan itu. Menurut Anda apakah itu sudah terrealisasi sekarang? Kembali pada yang disampaikan Mas Asmo tadi, pertumbuhan yang tinggi kita ikuti dengan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Sehingga kue pembangunan itu akan dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Ya, sehingga tingginya pertumbuhan, berkualitasnya pertumbuhan, inklusivitas dari pertumbuhan itu akan berjalan beriringan. Sehingga akan kelihatan di situ program-program sekaligus inisiatif-inisiatif itu memang dapat menyasar kepada seluruh komponen masyarakat tadi. Ya, sehingga sekali lagi tadi inklusivitas dan kualitas dapat kita jaga. Itulah makna dari kesejahteraan lebih cepat tadi yang dinikmati oleh seluruh komponen dari masyarakat. Baik. Apakah kita berbicara soal kualitas dan inklusivitas ini, apakah memang sudah kuenya sudah merata menurut Mas Andri saat ini? Ketika berbicara soal angka yang tadi disampaikan 5,6% itu? Ya, kalau kita lihat dengan data yang terakhir memang masih PR ya, masih menjadi PR untuk kita bisa tumbuh relatif lebih merata. Bagaimana kalau kita lihat data LPS, data tabungan yang relatif malah yang tumbuhnya relatif lebih banyak yang di atas 5 miliar misalnya. Terus kemudian bagaimana daya beli itu menjadi decoupling ya. Kita sendiri mencatat ada 3 decoupling sebenarnya dalam perekonomian Indonesia yang sebenarnya coba diadres oleh pidato Pak Presiden tadi di dalam nota keuangan APBN 2027 ini. Yang pertama adalah kemudian decoupling dari sisi segmen, ya, di mana middle lower berbeda dengan middle upper. Kalau middle upper nggak punya masalah dengan yang namanya smaller size of wallet. Kalau yang bawah memang mengalami yang smaller size of wallet, dampaknya mengecil. Yang kedua itu adalah bagaimana mengoptimalkan sektor, karena kita mengalami yang namanya decoupling sektor juga. Banyak sektor-sektor yang tumbuh jauh lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Saya kasih contoh transportasi, pergudangan, sektor jasa kesehatan, hotel, restoran, telco, dan lain sebagainya. Tapi ada sektor-sektor besar yang memiliki multiplier tinggi, itu masih relatif secara rata-rata di bawah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti industri manufaktur, yang terbesar ya, yang juga meng-create job ya. Dan juga yang menarik adalah sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang rata-rata tumbuhnya masih di 2,6%. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Presiden bahwa kemudian akan mendorong juga ya sektor-sektor tersebut, misalnya dengan berbagai kebijakan yang direct kepada sektor, ini adalah upaya untuk kemudian mengecilkan gap-nya tersebut. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya yang di 2026 ini sudah mulai ya, harusnya tuh diakselerate lagi gitu.
berbicara mengenai pertumbuhan, kalau kita lihat dari data pertumbuhan tadi yang Pak Suminto sampaikan tadi ya, bahwa sudah mencapai di 5,45% dengan kuarter 3 mungkin karena nggak ada sentimen ya, mungkin akan relatif flat lah dengan kuarter 2 kemarin di 5,3%. Dan akan ada peluang tumbuh relatif lebih tinggi di kuarter 4. Jadi kalau kita bicara di atas 5,4%, untuk kemudian di 2027 mencapai di 6%, itu sebenarnya sesuatu yang bisa dicapai, yang realistis. Catatannya adalah bagaimana kemudian melanjutkan apa yang sudah baik di tahun 2026 ini, kemudian diakselerate lagi di 2027. Apa yang sudah baik? Bahwa tahun 2026 ini APBN, kalau saya lihat cycle spendingnya, ini adalah menurut saya itulah the first APBN yang diakselerate secara cepat sejak kuarter 1. Saya rasa ini jarang diapresiasi ya, tapi menurut saya ini adalah hal yang sangat baik. Di mana akselerasi belanja itu yang kemudian memberikan gambaran bagaimana pertumbuhan di semester 1 kemarin cukup baik. Kalau kita bisa ulangi dengan kemudian ya memberikan impact kepada sektor-sektor yang kemudian menciptakan job yang good job tadi ya, dan juga kemudian menyasar kepada sektor-sektor yang baik, itu tentu saja pertumbuhan akan relatif lebih inklusif. Saya kasih contoh kecil saja bagaimana kemudian kita perlu membangun sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kita adalah negara dengan ya potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Kita coba sebut bagaimana kita menjadi eksportir kopi, coklat, kokonat, kelapa, ya, terus kemudian ada pala, ya, dan kemudian rempah-rempah yang lainnya. Itu potensinya luar biasa besar. Apalagi kita punya market yang sekarang lagi growing, ya, baik India yang populasinya akan besar, negara-negara tetangga yang pertumbuhannya juga lagi tinggi. Kalau itu diakselerate, ya, dengan koordinasi kebijakan, ya, bukan cuma dari sisi fiskal, ini akan menjawab 3 hal sebenarnya. Menciptakan pertumbuhan, mendorong pertumbuhan. Yang kedua adalah menciptakan pekerjaan, ya, job creation tadi. Yang ketiga adalah menjadi sumber untuk falas di dalam negeri. Nah, itu yang saya catat tadi. Nah, yang juga tadi menarik adalah kenaikan dari target APBN yang tadi di 2026 adalah 3.153 triliun, kemudian ditargetkan naik di 3.426 triliun. Saya ingin tahu bagaimana realisasinya supaya kenaikan ini tidak dibebankan kepada pajak dan masyarakat yang akhirnya menjerit untuk menaikkan APBN ini, tapi dijawabnya usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang.